Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik Tuhan, yang kami rasakan Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah jauh Tuhan dari hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah jauh Tuhan dari jiwa kami Tuhan. Engkau melekat Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa Tuhan yang sangat kami cintai Tuhan. Engkau Bapa Tuhan yang sangat kami cinta. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapakku yang baik, Sama-sama kita mau katakan, sangat Yesus ku cinta. kasih-Mu padaku, Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. katakan Kau Bapa yang sungguh baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia
kami siap memuji Tuhan, melompat buat Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Bisa salaman dulu kanan kiri depan belakang muka dan katakan Tuhan Yesus itu baik buat Tuhan Yesus hidupmu itu dan baik. juga saya. Amin. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup Haleluya. kita. Amin. Haleluya. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sana. Angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kakiku. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya ke selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Dan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan. Kita mau kasih tos dulu kanan kirinya. Sambil bilang, capek gak? Kalau gak capek kita mau memuji Tuhan lagi. Amin. Haleluya. Saya masih undang bangkit berdiri ya. Kita mau janji pujian betapa hebat, betapa kuat Allah dalam hidup kita. Amin. Amin Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau berkuasa Tuhan di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
Yesus, terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kami gak perlu takut lagi Tuhan. Kami tidak perlu bimbang Tuhan. Kami tidak perlu susah Tuhan. Kami tidak perlu cemas Tuhan. Karena kami punya satu Allah Tuhan dalam hidup kami, yaitu Yesus yang melihara kami, yaitu Yesus yang menjaga hidup kami Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Tak usah ku takut. Terima kasih Tuhan. Allah menjagaku.
Esa El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami yakini, percayai Engkau Allah yang berkuasa. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami yakin Tuhan, Kau ada bersama kami hari ini di tempat ini. Tuhan, tilik hati kami, hati yang sungguh-sungguh rindu berjumpa secara pribadi dengan Kau, hati yang haus akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Temukan kami di tempat ini Tuhan. Bertahta atas pujian kami, berdaulat memerintah atas hidup kami Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas gereja-Mu di tempat ini. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, atas keluarga kami, pelayanan kami, usaha, bisnis, pekerjaan kami. Mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman, sehingga firman itu bisa berbuah lebat dalam kehidupan kami. Firman Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan buat kami, tapi kami mau menghidupinya. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, sebentar mereka akan gereja anak. Tuhan, kami berdoa anak-anak kami bertumbuh cerdas, sehat, kuat, takut Tuhan, menghormati orang tua, jadi anak kebanggaan orang tua. Hamba lepaskan kesuksesan, keberhasilan atas anak-anak kami Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala niat orang jahat. Berkati kedua orang tua mereka. Tuhan, berkati juga kakak-kakak pembina, biar mereka mengajar dengan hikmat Tuhan, dengan kesabaran, sehingga dapat dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang lihat kamu hari ini, bilang haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah masuki bulan Maret. Di bulan suci ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oh enggak, bercanda saudara ya. Tema gereja kita bulan Maret ini God First, atau mengutamakan Tuhan, saudara. Betapa pentingnya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini ada statement bagus, saya kutip dari bukunya Miles Monroe. Miles Monroe berkata bahwa tragedi terbesar kehidupan manusia bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Jadi tragedi terbesar kehidupan kita itu bukan kematian Bapak Ibu, karena semua kita pasti mati. Tapi tragedi terbesar kehidupan kita manusia adalah hidup tanpa tujuan. Itu tragedi terbesar kehidupan. Kita hidup 70 sampai 80 tahun tapi hidup kita tanpa sebuah tujuan. Coba tanya sebelah, kamu tahu tujuan hidup kamu? Tanya sebelah, kamu tahu tujuan hidup kamu? Hah? Ada orang punya prinsip hidup ini ngalir aja Pak. Saudara, kalau hidup ngalir persis kayak kuning-kuning di sungai ngalir, saudara. Coba tanya sebelah, hidup kamu kayak kuning-kuning di sungai ngalir. Percayalah, prinsip mengalir itu selalu dari dataran, selalu dataran ke rendah. Mengalir itu, air itu selalu ke dataran rendah. Sementara janji Tuhan, firman Tuhan buat hidup kita, Tuhan mengangkat kita naik bukan turun.
Amin. Kalau hidupmu mengalir, engkau akan turun, saudaraku. Nah, mengalir juga itu engkau akan gampang ke bawah arus. Makanya banyak orang Kristen hidupnya gampang ke bawah arus, ikut-ikutan. Orang minum dia ikut minum, orang judi dia ikut judi, orang mabuk dia ikut mabuk. Ngalir, saudaraku. Nggak punya tujuan yang jelas. Kemarin saya melayani di GAP, saya tanya satu-satu tentang goal setting hidup mereka, saudaraku. Saya terharu, ada satu anak muda gereja kita bilang dia pengen jadi pengusaha kaya supaya bisa jadi donatur di gereja. Wah, luar biasa. Saya bilang hati kamu mulia sekali. Pasti kamu berkati itu, pasti Tuhan berkati kamu karena kamu udah punya tujuan yang jelas. Kamu pengen jadi berkat buat banyak orang. Kita harus punya tujuan dalam hidup kita, saudaraku. Tragedi terbesar kehidupan manusia adalah hidup tanpa tujuan. Banyak orang hidupnya, maaf ya, kayak ayam. Tahu ayam? Ayam ada di dunia ini taunya cuma cari makan, bikin anak, cari makan, bikin anak. Setelah itu apa? Mati, saudara. Coba tanya sebelah, hidup kamu kayak ayam? Tanya. Taunya cuma cari uang, bikin anak, cari uang, bikin anak. Kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahukah bahwa filosofi kehidupan, filosofi kita tentang hidup akan menentukan bagaimana hidup kita. Pandangan kita tentang hidup akan menentukan bagaimana hidup kita. Apa filosofimu tentang hidup? Kalau saudara punya filosofi tentang hidup adalah tentang mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Filosofi hidup saudara tentang kekayaan, gak heran saudaraku, selalu yang kita pikirkan adalah uang, kekayaan, harta. Benar gak saudara? Makanya gak heran, gak banyak, ada begitu banyak rumah tangga hancur gara-gara uang ataupun gara-gara harta. Kenapa? Karena filosofi hidup tentang uang, tentang harta, memperkaya diri sendiri. Tujuannya hidupnya taunya cuma uang, selalu pikirannya uang. Dan gak sedikit juga banyak orang saudaraku stres gila gara-gara uang. Benar? Coba lihat di sebelah, ada yang hampir? Nggak ada, saudara ya. Di sini nggak ada, saudara ya. Filosofi kita tentang hidup menentukan bagaimana hidup kita. Ada orang punya pandangan hidup, Pak, selagi kita hidup nikmati aja hidup ini, Pak. Hidup ini nikmati. Hidup ini bicara tentang kenikmatan dunia. Makanya kita jatuh bangun sama dosa, kita kompromi sama dosa, kita hidup dalam dosa. Kenapa? Karena pandangan kita tentang hidup kenikmatan dunia. Kalau anak muda punya pandangan hidup, duniaku adalah pacarku. Makanya selalu yang diingat siapa? Pacarnya. Bangun pagi, ingat dia, ya kan? Mau tidur, ingat dia. Mau makan, ingat dia. Itu di piring kelihatan mukanya, saudara. Mau tidur ingat, kebayang, padahal udah tutup pakai bantal masih kebayang. Nah, hari ini kenapa Rasul Paulus hidupnya begitu dahsyat? Kenapa Rasul Paulus hidupnya begitu luar biasa, saudaraku? Karena Rasul Paulus punya filosofi tentang hidup begitu dahsyat. Apa filosofi hidup Rasul Paulus tentang hidup sehingga dia begitu luar biasa dipakai Tuhan? Filipi 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah keuntungan. Jadi Rasul Paulus kenapa hidupnya begitu luar biasa? Karena dia punya filosofi tentang hidup. Bagiku hidup adalah Kristus. Apa maksudnya, Pak? Bagiku hidup adalah Kristus. Saya kasih pengertian buat saudara. Saya dulu sebelum mengembalakan di Jakarta, saya itu suami jarum super. Tahu jarum super? Bukan rokok, saudara. Jarum super itu jarang di rumah, sering pergi. Nah, itu jarum super. Ya, atau jarang di rumah, suka pergi. Itu jarum super, kepanjangannya jarang di rumah, suka pergi. Bukan saya pergi keluyupan, saya suka pergi pelayanan kemana-mana. Ya kan, dari kota ke kota. Saya jarang di rumah, saudaraku. Saya pelayanan beberapa negara, kota ke kota, jarang di rumah. Kangen nggak sama istri anak? Pasti kangen. Nah, sekarang kan saya udah tinggal di Sauri Gading, rumah saya. Saya tinggal di Pastori di atas, Sauri Gading Q8. Nah, saya kalau pelayanan ke daerah keluar, tujuan utama saya mau tanya, tujuan utama saya, Sauri Gading Q8 atau Rahel Repi, Grace Ginting, Glory Ginting, Ripka Ginting, Esra Ginting. Menurut Bapak Ibu Saudara, tujuan utama saya yang mana? Sauri Gading atau Rahel Repi? Hah? Sauri Gading? Bukan dong. Tujuan utama saya pasti Rahel Repi. Benar gak saudara? Tujuan utama saya pasti Grace.
Ginting, Glory Ginting, Ripka Ginting. Saya ke daerah pelayanan keluar kota. Saya rindu, kangen anak saya. Saya pengen pulang. Tujuan utama saya, jelas saya pasti pulangnya ke Saweri Gading. Tapi tujuan utama saya bukan Saweri Gadingnya, tapi siapanya? Rahel Repinya, orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai. Yang tadi WL cantik banget kan? Nah itu dia. Kok bisa cantik begitu sih kamu sayang? Ada maunya. Pasti tujuan utama saya Rahel Repi. Nah saya sampai rumah misalkan, saya sampai rumah. Ternyata Rahel Repi gak ada, Grace Ginting gak ada, Glory Ginting gak ada, Ripka Ginting gak ada, Ezra Ginting gak ada. Saya sedih gak? Sedih, waduh padahal saya pengen ketemu mereka. Nah terus si Isman bilang, Pak mereka lagi nginep di hotel. Di hotel Aston ya kan, misalkan diajak jemaat nginep di hotel Aston. Terus saya telepon, mah lagi di mana? Di hotel. Menurut saudara, saya akan tetap stay di Saweri Gading atau saya datang ke hotel? Tujuan utama saya siapa? Rahel Repi, bukan Saweri Gadingnya, bukan hotelnya. Bapak Ibu boleh paham? Siapa tujuan utama dalam hidupmu? Harta, jabatan, kekayaan, atau Yesus? Kalau Yesus tujuan utama kita, saya percaya kita akan prioritaskan Yesus dalam hidup kita. Kita akan utamakan Yesus dalam hidup kita. Bukan mukjizatnya, bukan berkatnya, bukan kesembuhannya, tapi siapanya? Yesus. Tapi selama ini kita jadi orang Kristen yang kita kejar apa? Berkatnya Tuhan, mukjizatnya Tuhan, kesembuhannya Tuhan. Tapi kita gak pernah kejar Tuhannya. Kita pengen masuk surga, tapi kita gak mau sama pemilik surganya. Yang mengerti katakan amin. Apa tujuan saudara jadi orang Kristen? Hah? Kalau saya tanya, Niki, kenapa sih kamu percaya Yesus? Ini cuma contoh. Kemungkinan 90% Niki jawab, bahkan mungkin semua kita punya jawaban yang sama. Supaya saya mati masuk surga. Benar gak saudara? Halo, saya mau tanya, apa tujuan saudara percaya Yesus? Apa tujuan saudara percaya Yesus? Supaya saya punya jaminan kekal, Pak. Kalau saya mati masuk surga. Tujuan utama kita percaya Yesus bukan hanya untuk masuk surga. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku. Bukan hanya untuk masuk surga. Saya jelaskan nanti sama Bapak Ibu Saudara. Makanya ada seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian. Sekalipun Yesus ada di neraka, aku rela masuk neraka asalkan ada Yesus. Ekstrim gak? Keren gak saudara? Karena dia yakin, dia percaya kalau ada Yesus di neraka, pasti bukan suasana neraka, suasana surga yang terjadi. Dengan kata lain apa? Yang dia kejar Yesusnya. Yang utamanya apa? Yesusnya. Kita kejarnya apa? Surganya, berkatnya, mukjizatnya. Bapak Ibu boleh paham maksud saya? Beberapa tahun lalu saya ke Jakarta. Saya hubungin dulu jemaat kita Pak Juniras. Pak, saya lagi di Jakarta nih. Main ke rumah Pak Pendeta, nginep di rumah Pak Pendeta. Bapak ada di rumah, saya di Papua Pak Pendeta. Menurut saudara saya ke rumahnya gak? Dia suruh nginep di rumah Pak Pendeta. Saya akan nginep gak? Enggak akan nginep. Mau dibilang rumahnya ada kolam renang, setiap hari dikasih makan enak-enak, saya nggak akan datang, saya nggak akan nginep di sana. Karena tujuan utama saya bukan rumahnya, bukan fasilitasnya, tapi tujuan utama saya siapa? Pak Junirasnya. Amin. Nah kita sebagai orang Kristen selama ini punya tujuan yang salah. Tujuan kita hanya berkat mukjizat kesembuhan, tapi bukan Yesusnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara janjian sama orang di mall, tujuan saudara datang ke mallnya atau ketemu orangnya? Ketemu orangnya kan. Tujuan kita seharusnya Yesus. Saya nggak anti sama berkat, saya nggak anti sama mukjizat kesembuhan. Saya percaya sampai saat ini ada mukjizat. Saya percaya ada kesembuhan. Dan saya berdoa hidupmu diberkati Tuhan. Tapi saudara harus ingat, tujuan kekristenan kita adalah Yesus. Bagiku hidup adalah Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bukan berkat mukjizat kesembuhannya. Next. Klik. Kesalahan terbesar hidup manusia adalah hidup tidak memiliki prioritas.
kesalahan terbesar hidup kita adalah hidup tanpa memiliki prioritas. Apa prioritas kehidupan saudara? Karena prioritasmu menentukan bagaimana hidupmu. Apa prioritas kita sebagai orang percaya anak Tuhan dalam hidup kita? Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita perlu semua itu. Makan, minum, kita perlu semua itu. Firman Tuhan berkata apa? Baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas kita apa yang utama? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau bahas sedikit ayat ini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir dalam hidup kita? Yakinilah, percayalah. Kalau engkau penuh kekhawatiran dalam kehidupanmu, dengar baik, percaya sama saya, engkau akan sulit mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Orang yang hidupnya penuh kekhawatiran nggak akan pernah bisa mengasihi Yesus lebih dari apapun. Orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran nggak akan pernah bisa mengutamakan Yesus lebih dari apapun. Makanya Alkitab bilang jangan kamu khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu nggak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Makanya pernah dengar gak orang Kristen bilang gini, Bapak bilang ke gereja, emang saya ke gereja utang saya lunas. Pernah dengar orang ngomong gitu? Bapak ngomong pelayanan, Bapak ngomong doa, emang saya ikut doa masalah saya selesai. Emang saya pelayanan, saya ke gereja tiba-tiba turun beras dari langit. Lihat, orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Gak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Khawatir akan apa yang kita makan, kita minum. Saya ke gereja, emang tiba-tiba saya bisa makan Pak? Emang tiba-tiba turun beras dari langit? Lihat, makanya kita bilang jangan kamu khawatir. Kalau kita khawatir, kita gak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terus saudara lihat, Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak kita di surga tahu kita perlu semua itu. Gak perlu khawatir. Amin, saudaraku. Menurut Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya pernah khawatir gak kalau saya akan kasih makan mereka? Enggak pernah, pasti saya kasih makan mereka. Menurut Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya pernah ngemis, nangis, minta tolong sama saya supaya saya sekolahin mereka? Enggak, saya akan sekolahkan mereka. Itu saya Bapak jasmani, apalagi Bapak di surga. Dia tahu semua kita memerlukan itu semua. Nah, dengan kata lain Alkitab bilang gini, kalau kamu khawatir, kan Alkitab bilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu khawatir akan makanan, apa yang kamu minum, kamu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Boleh paham maksud saya? Halo? Kalau engkau masih khawatir apa yang akan kau makan, apa yang kau akan minum, sehingga engkau gak ada waktu untuk Tuhan, engkau gak bisa prioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, dia gak khawatir akan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Karena dia tahu Bapa di surga, dia tahu bahwa kita memerlukan itu semua. Dan percayalah, ketika kita berani mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semua? Makan dan minum, pakaian, apa yang kau khawatirkan, takutkan. Kalau kau berani mengutamakan Tuhan, semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu. Amin. Kita belajar bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Klik next. Yang pertama, jadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya sama saya, pengenalan kita akan seseorang akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Saya ulangi ya, pengenalan kita akan seseorang akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Saudara kenal saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, pasti saya yakin sikap saudara akan beda terhadap saya dengan terhadap teman saudara. Boleh paham maksud saya? Halo? Saudara kenal orang tua saudara sebagai papa,
Saya yakin sikapmu akan beda dengan papahmu, dengan bosmu di tempat engkau kerja. Benar saudaraku? Halo? Engkau kenal Prabowo sebagai presiden. Saya yakin engkau gak akan sembarang bersikap dengan presiden Indonesia ataupun dengan Prabowo. Engkau perlakukan sama seperti temanmu. Benar? Pengenalan kita akan seseorang akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang tersebut. Kita kenal Tuhan itu sebagai apa dalam hidup kita? Hah? Kita lihat, siapa itu Tuhan kita? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Dia siapa saudaraku? Penasehat ajaib. Saya yakin percaya dia penasehat ajaib. Dia Allah yang Dia Bapa yang kekal, dia Bapa yang baik buat hidup kita. Saya yakin percaya, tadi kita nyanyi sama-sama. Kau Bapakku yang baik. Oh bukan itu lagunya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Bukan juga. Bukan. Oh cocok ya. Intinya dia Bapa kita. Benar saudaraku? Saya percaya dia Bapa kita. Dia tabib di atas segala tabib. Saya yakin itu. Saya percaya itu semua. Tapi jangan lupa, dia juga apa? Dia juga apa? Raja atas hidup kita. Pernah lihat bagaimana sikap rakyat terhadap raja? Hah? Pernah lihat? Mereka begitu menghormati raja mereka. Mereka begitu respect terhadap raja mereka. Gak sembarang boleh ketemu raja kalau gak dipanggil raja. Mereka begitu taat kepada raja mereka. Saya percaya Tuhan kita dia Bapa yang baik. Dia Allah yang perkasa. Dia tabib di atas segala tabib. Tapi jangan lupa, dia juga raja atas hidup kita. Apa maksudnya raja, Pak? Dia yang memerintah atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia bukan cuma Bapa yang baik atas hidup kita. Dia raja yang memerintah atas hidup kita. Dia raja yang berdaulat 100% atas hidup kita. Zaman dulu, Pak, sistem kerajaan, kamu gak taat, kamu bisa dipenggal, Pak. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita jadikan Yesus raja dalam hidup kita? Hah? Atau cuma sekedar Bapa? Cuma sekedar tabib? Maaf ya, banyak orang Kristen jadikan Yesus itu seperti pesuruh, seperti pelayan. Tuhan, aku mau kerja, lindungi aku. Disuruh-suruh Tuhan. Tuhan, aku mau kerja, jagai rumahku. Disuruh-suruh Tuhan. Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku. Jagai lindungi anak-anakku. Salah gak? Enggak salah. Tapi Tuhan bukan cuma pesuruh kita. Kan kita selama ini cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, aku mau makan, berkati makanan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadikan Yesus raja dalam hidup kita? Dia bukan cuma pesuruh kita. Dia raja kita. Dia yang memerintah atas hidup kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Selama ini kita cuma jadikan Yesus kita suruh-suruh. Aku mau berangkat kerja, lindungi aku Tuhan. Jagai anak-anakku Tuhan. Kita suruh-suruh Tuhan. Aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Tapi kita gak pernah mau diperintah sama dia. Padahal dia raja kita. Dia bukan pesuruh kita. Makanya doa Yesus apa? Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu harus bisa bedakan raja dengan kerajaan. Raja itu pribadinya, orangnya. Kerajaan itu sistemnya, sistem pemerintahan. Oke? Nah, kalau kerajaan pasti ada rajanya. Nah, Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu apa? Sistem pemerintahan. Nah, di surga itu, saudaraku, nggak ada yang namanya pahit, benci, dendam, kecewa, iri. Benar? Nggak ada yang namanya perang. Benar? Kenapa di surga itu suasananya bisa seperti di surga? Karena sistem kerajaan yang terjadi. Yesus rajanya. Menurut Bapak Ibu Saudara, di dunia udah seperti di surga atau belum? Belum ada perang, kecewa, dendam, pahit, iri. Benar? Nah, Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, datanglah sistem kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kenapa di bumi, di dunia ini belum seperti di surga? Karena kita belum jadikan Yesus raja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak usah ngomongin bumi inilah. Kan bumi masih ada perang apa segala macam. Saya mau tanya,
di keluarga kita udah seperti di surga atau belum? Coba tanya sebelah, suasana keluargamu suasana surga atau suasana neraka? Hah? Ada anak bilang, Pak boleh gak kami tinggal aja di gereja? Kenapa? Kalau di gereja papa mama akur terus kayak malaikat. Tapi kalau di rumah setiap hari piring terbang, TV terbang, anak terbang, aduh ngeri saudara. Kenapa di keluargamu belum seperti di surga? Karena Yesus belum jadi raja di keluargamu. Makanya sistem kerajaan itu gak ada di keluargamu. Karena bukan Yesus rajanya. Siapa rajanya Pak? Istrinya rajanya. Tapi saya percaya di sini nggak ada, istri-istri nggak ada. Kelihatan wajahnya malaikat semua di sini. Istri menjadi raja di keluarga. Kita nggak usah ngomongin di luar sana, gereja kita udah seperti di surga belum? Hah? Buktinya masih ada pahit, benci, kecewa, tersinggung, sakit hati. Belum di surga itu. Kenapa? Karena Yesus belum jadi raja atas hidup kita. Sistem kerajaan udah nggak ada Pak. Pahit, kecewa, gosip nggak ada Pak. Dendam di surga itu nggak ada. Di bumi pahit, kecewa, dendam, iri. Makanya Yesus berdoa supaya di bumi seperti di surga. Suasana di surga itu turun di bumi. Sistem kerajaan itu ada di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu penting kita harus jadikan Yesus raja dalam kehidupan kita. Bukan cuma Bapa yang baik. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dulu kita hidup dalam kuasa kegelapan. Keinginan daging, amarah, hawa nafsu, kebencian, kepahitan, kekecewaan. Tapi setelah kita percaya Yesus, Dia memindahkan kita, baca sama-sama, ke dalam kerajaan anaknya. Jadi dengan kata lain gini Bapak Ibu, yakini, percaya, kekristenan kita harus berbeda. Kekristenan kita bukan hanya sekedar agama, percaya Yesus, mati masuk surga. Enggak berhenti di situ. Percaya Yesus dari kerajaan kegelapan, dikuasai kegelapan, kita sudah dipindahkan kepada kerajaan Allah. Apa artinya dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan Allah? Hidup dalam sistem kerajaan Allah. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Dulu kita hidup dalam sistem kerajaan kegelapan. Kita dikuasai oleh kegelapan. Mabok, judi, minum, segala macam lah. Keinginan daging, hawa nafsu. Lalu kita percaya Yesus, bertobat. Enggak stop berhenti di situ Bapak Ibu. Kita harus hidup dalam sistem kerajaan Allah. Kita sudah dipindahkan dari kuasa gelap, kerajaan gelap, kepada kerajaan Tuhan. Amin. Jadi gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan. Yesus rajanya yang memerintah. Makanya gereja kita namanya Kingdom Community. Komunitas kerajaan, gaya hidup kerajaan, budaya kerajaan, sistem kerajaan. Yesus rajanya, bukan egoku, bukan kedaginganku, bukan kehendakku. Culture kerajaan, budaya kerajaan. Nah kalau kita kan selama ini hidup dalam kegelapan, bertobat, percaya Yesus. Hari Minggu ke gereja. Hari Minggu ke gereja ngapain? Ya dengar firman Tuhan sedikit, tidur sedikit, muji Tuhan sedikit, menyembah Tuhan sedikit. Benar gak saudaraku? Terus hari Senin sampai Sabtu buat dosa lagi. Terus mati berharap masuk surga. Tapi saya percaya di sini gak ada. Yang saya bicarakan di luar. Itu agama Bapak Ibu. Kita nggak ada bedanya sama agama-agama lain. Seminggu sekali ke tempat ibadah, lalu setelah itu kita buat dosa lagi. Terus setelah itu kita berharap mati masuk. Itu agama. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu Yesus raja atas hidup kita. Kita hidup dalam sistem kerajaannya. Dia yang memerintah atas hidup kita. Amin. Amin. Jadi gak stop hanya hari Minggu pergi ke gereja. Ke gereja juga kadang datang, kadang enggak. Benar gak saudaraku? Benar? Terus. Next. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Bapak Ibu harus tahu dunia ini bukan tempat. Ini sistem. Yang dimaksud bahasa aslinya tuh kosmos. Ibu-ibu tahu dong kosmos ya? Yang tempat masak nasi itu. Oh bukan saudara. Kosmos itu merek kosmos yang masak nasi itu merek saudara. Kosmos itu sistem dunia. Alkitab bilang dunia itu bukan tempat. Kita tinggalnya di bumi. Tempat kita di mana?
di bumi. Nah, maksud dunia ini bukan tempat, tapi sistem dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia, janganlah kamu mengasihi sistem dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam sistem dunia, nah makanya mirisnya saudaraku. Mirisnya adalah gini, ada orang udah ngaku percaya Yesus, lahir baru, agama Kristen, tapi masih hidup dalam sistem dunia. Belum sistem kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu hidup menurut sistem dunia. Apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, sistem dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging. Terus apa lagi? Keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Allah Bapa, melainkan dari dunia. Seberapa banyak kita mau jujur di tempat ini, kita ngakunya udah percaya Yesus, kita udah lahir baru, kita udah bertobat, tapi sistem dunia itu masih ada dalam kehidupan kita. Keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa? Karena kita belum berpindah dari sistem dunia ke sistem kerajaan. Yang mengerti katakan amin. Bukanlah berasal dari Bapa. Itu semua bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saya suka kata selanjutnya, baca sama-sama. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang jadikan Yesus raja dalam hidupnya, yang diperintah oleh Allah, hidup dalam sistem kerajaan Allah. Coba baca sama-sama. Tetap hidup selama-lamanya. Yakin nih Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup kita pasti berkemenangan. Pertanyaannya, selama ini kita banyak berkemenangan atau kalahnya? Makanya gak heran banyak pria kalah sama rokok yang cuma 9 cm. Benar gak saudara? Halo? Hah? Banyak kita cuma kalah dengan kartu yang begitu tipis. Kita kalah dengan minuman-minuman keras. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, pasti hidup kita berkemenangan. Tapi banyak orang Kristen hidupnya selalu kalah. Kalah sama sakit hatinya. Kalah sama kebenciannya. Kalah sama kepahitannya. Kalah sama kekecewaannya. Kenapa? Karena kau masih hidup dalam sistem dunia. Kau belum hidup dalam sistem kerajaan Allah. Gak ada amin ya nih. Amin saudaraku. Kalau sistem dunia, bisnis tipu sana sini biasa. Di kerajaan Allah nggak ada Pak, tipu sana sini. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang dunia kan bilang kalau nggak tipu susah untungnya Pak. Itu sistem dunia. Kita harus hidup dalam sistem kerajaan Allah. Orang dunia sistemnya sikut kanan kiri, injek kanan kiri itu biasa. Kita hidup dalam sistem kerajaan Allah itu nggak biasa. Kan firman Tuhan bilang, kalau engkau ditampar pipi kiri kasih yang benar. Pipi kanan atau tangan kanan? Pilih mana? Tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Berdoa buat musuhmu, berdoa buat menayang kau, berdoa buat orang benci kau. Kalau sistem dunia ini gak masuk akal Bapak Ibu. Bapak gak tahu usaha saya hancur gara-gara dia. Bapak suruh saya berdoa untuk dia. Itu sistem dunia. Sistem kerajaan Allah, kasihi musuhmu. Bapak gak tahu gara-gara dia rumah tangga saya berantakan. Bapak suruh saya berdoa untuk dia. Bapak gak tahu suami saya diambil sama dia. Bapak saya suruh mengampuni dia. Itu sistem dunia, sistem kerajaan. Lepaskan pengampunan. Selama ini kita hidup dalam sistem dunia atau sistem kerajaan? Pernah dengar gak orang bilang gini, Pak sebenarnya saya itu orangnya baik loh Pak Pendeta. Saya sebenarnya suka nolong orang, perhatian baik. Tapi kalau saya disakiti Pak, jangan macam-macam sama saya. Saya bisa sakiti dia balik. Itu sistem dunia Pak. Saya orangnya sebenarnya perhatian Pak. Saya orangnya baik. Saya orangnya gak kasar Pak. Tapi kalau saya dikasari Pak Pendeta, jangan main-main kok. Awas kok nah, awas kok. Kau tidak tahu siapa saya nah? Kau tidak tahu siapa saya. Itu dunia. Balas kejahatan dengan kejahatan. Ya itu dunia. Balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau sistem kerajaan Allah, orang jahat sama engkau tetap baik.
Karena memang dasarnya engkau orang baik. Amin, saudaraku. Amin. Selama ini kita hidup dalam sistem apa? Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen tanpa kita sadari. Kita hanya stop, berhenti percaya Yesus hari Minggu ke gereja. Senin sampai Sabtu hidup dalam sistem dunia. Dan kita berharap mati masuk surga. Hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Lepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti engkau. Saya mau tanya sama saudara, saudara udah ampuni. Bisa gak orang itu menyakiti saudara lagi? Bisa. Ada orang bilang, kalau 1 kali saya ampuni Pak. 2 kali saya ampuni. Kalau 3 kali, jangan mau kok. Awas kok. Sistem kerajaan Allah mengajarkan kita apa? Kita harus mengampuni berapa kali? 7 kali, 77 kali. Enggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Amin, saudaraku. Pasti hidup kita berkemenangan. Hidup berkemenangan di sini maksudnya bukan berarti kita nggak ada masalah, kita nggak bisa gagal, hidup makmur, sukses kaya. Bukan, saudara. Kita bisa gagal gak? Bisa, tapi yakinilah pasti engkau nggak akan kalah dengan kegagalanmu. Saudara bisa gagal dalam bercinta? Kelihatan dari wajahnya banyak yang penuh kegagalan dalam bercinta ini. Ada yang 5 kali, 6 kali. Tapi yakini, percayalah. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau gak akan frustasi, engkau gak akan stres, engkau gak akan kalah dengan kegagalanmu. Saya mau tanya, orang bisa tusuk kita dari belakang? Orang bisa tusuk kita dari belakang, itu sistem dunia. Tapi kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau gak akan kecewa, engkau gak akan putus asa. Orang bisa salib engkau di tikungan? Bisa orang salib engkau di tikungan. Tapi kalau engkau hidup dalam sistem kerajaan Allah, engkau gak akan kalah sama orang yang salib engkau dalam tikungan. Engkau gak akan kalah dengan pahitmu, kecewamu, kebencianmu. Orang bisa tusuk saudara dari belakang? Bisa. Orang bisa gunting saudara dalam lipatan? Bisa. Sakit itu Pak, digunting dalam lipatan sakit. Orang bisa gak hianati saudara? Saya kalau dibilang dihianati, disakiti, saya udah S3 saudara. Udah begitu banyak saya disakiti, dihianati orang-orang terdekat saya. Tapi saya gak mau kalah. Karena Tuhan desain kita, Tuhan ciptakan kita. Kita lah lebih dari pemenang. Amin? Amin? Iya. Kenapa engkau kalah terus dengan sakit hatimu, kecewamu, amarahmu? Kau masih hidup dalam sistem dunia. Kau belum hidup dalam sistem kerajaan Allah. Bilang sama sebelah, kamu gak pantas kalah, bilang. Bilang, kamu gak pantas kalah. Kita didesain, kita diciptakan lebih dari pemenang. Disakiti, dikecewakan, dihianati itu biasa. Itu terjadi dalam sistem dunia. Tapi kalau kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, kita gak akan menyerah. Kita gak akan putus asa. Amin. Amin. Amin yang gak rela kayaknya nih. Amin. Hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Jadikan Yesus Raja dalam hidupmu. Dia bukan cuma Bapa yang baik. Dia bukan cuma juru selamat kita. Dia bukan cuma tabib di atas segala tabib. Tapi dia Raja atas hidup kita. Dan saya berdoa, kau hidup dalam berkemenangan. Kau gak kalah lagi dengan sakit hatimu. Kau gak kalah lagi dengan kekecewaanmu, ketakutanmu, kecemasanmu, kebimbanganmu, kekhawatiranmu. Kau hidup dalam berkemenangan. Karena Raja kita, Raja yang berkemenangan. Kita didesain, diciptakan lebih dari pemenang. Terus, kerajaan dunia itu memiliki gaya hidup egosentris. Aku, pusatnya aku. Akibatnya kita dikuasai kesombongan. Kenapa sih orang sakit hati, kecewa? Karena orang sombong, merasa gak dihargai, gak dihormati. Egosentris. Makanya sombong, jadi orang minder, penuh amarah, cinta uang, bukan cinta Tuhan, kenajisan, kepahitan, dan lain-lain. Ini orang hidup dalam sistem dunia, egosentris, semua ke aku. Tapi orang hidup dalam sistem kerajaan Allah memiliki gaya hidup Kristus-sentris. Kristus-sentris itu apa sih Pak? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, coba baca sama-sama, menaruh pikiran
Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita pikiran Kristus, perasaan kita perasaan Kristus. Perasaan Kristus gak mudah tersinggung, Pak. Gak ada amennya nih. Perasaan Kristus gak mudah sakit hati. Coba saudara lihat Yesus diludahi, emang Yesus sakit hati? Dicambuk, difitnah, dihianati oleh murid-muridnya, orang terdekatnya ditinggalkan. Petrus bilang, siapa yang berani tangkap engkau Tuhan, langkahi dulu mayatku. Waktu Yesus ditangkap, Petrus ada di sebelahnya gak? Dia camat cari selamat. Pertanyaannya, apakah Yesus sakit hati sama mereka? Yesus tetap kasihi mereka. Hendaklah dalam pikiranmu, perasaanmu sama seperti pikiran perasaan Kristus. God center, bukan ego center. Kalau ego center pasti kita marah dong disakiti. Kalau ego center pasti kita marah dong dihianati. Benar gak saudara? Belajar berpusat pada Kristus. God center. Hidup dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Terus. Next. Fokus hidup dalam kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus pemilik kehidupan kita. Jadi Yesus pemilik kehidupan kita. Udah gak bisa semau-maunya kita. Caranya apa? Belajar menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk diperintah Allah Raja segala raja. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, bukan cuman di gereja. Makanya ada orang bilang gini, ini uang gereja, kamu gak boleh tilep, kamu gak boleh curi karena ini uang gereja. Ini ada di gereja. Oh, kalau di luar bukan uang gereja boleh ditilep, boleh dicuri. Seluruh aspek kehidupan kita bukan cuma di gereja. Amin. Nah, mirisnya, ironisnya banyak orang cuma diperintahnya sama Yesus, jadikan Yesus Raja cuma di gereja hari Minggu 2 jam. Makanya lihat kalau hari Minggu 2 jam di gereja semua malaikat. Gak boleh lu ngerokok di gereja, ini rumah Tuhan. Oh berarti di luar boleh? Gak boleh gosip di gereja, ini rumah Tuhan. Dosa kok ngegosip di gereja. Oh berarti kalau ngegosip di luar tidak dosa. Seluruh aspek kehidupan kita, bukan cuman aspek kerohanian, bukan cuman di gereja. Yang mengerti katakan amin. Berdosa kok main judi di gereja. Kualat kok bermain judi di gereja. Oh di luar gereja boleh main judi. Seluruh aspek kehidupan kita, di gereja maupun di luar gereja. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat gambar ini penting. Banyak orang Kristen salah mengerti tentang prioritas. Ada orang contoh ya, misalkan ya, Yesus nomor 1, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan. Bukan begitu. Itu salah. Semuanya penting dalam kehidupan kita. Keluarga penting gak? Pekerjaan penting gak? Pelayanan penting gak? Pusatnya harus siapa? Yesus. Saya jelaskan. Kalau saudara jadikan Yesus pusat dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, Yesus pusatnya, pekerjaanmu. Saya yakin gini Bapak Ibu, kau gak akan berani macam-macam sama pekerjaanmu. Karena kau jadikan Yesus raja dalam pekerjaanmu. Kau gak akan berani korupsi, kau gak akan berani mencuri, kau tahu Yesus raja di tempat pekerjaanmu. Seluruh aspek kehidupanmu. Boleh paham maksud saya? Boleh paham? Dan saya yakin kau akan jadi orang-orang karyawan bertanggung jawab di tempat kerjamu. Kau bukan jadi orang-orang Kristen yang malas. Saudara, malas itu bukan cuma pengertian malas kerja loh. Malas itu begini, udah tahu itu tugasnya, tanggung jawabnya, tapi dia gak lakukan. Tunggu diperintah dulu baru dilakukan, itu malas. Boleh paham maksud saya Bapak Ibu? Nah kalau kita jadikan Yesus raja dari semua aspek kehidupan kita, di tempat kerja kita, Yesus loh rajanya loh. Dalam seluruh aspek kehidupan saya, kita gak akan berani mencuri, kita gak akan berani korupsi, kita akan bertanggung jawab sama pekerjaan kita gak akan malas sama pekerjaan kita. Dan yang terpenting, kau gak akan pernah meninggalkan Yesus karena pekerjaanmu. Kenapa?
Karena Yesus raja di tempat pekerjaanmu, bagaimana mungkin kau meninggalkan Yesus? Kalau kamu sanggup bangun jam 6 pagi untuk kerjaanmu, seharusnya kau bisa bangun jam 5 pagi untuk rajamu. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Kalau kamu bisa bangun jam 6 pagi untuk pekerjaanmu, seharusnya kamu bisa bangun jam 5 pagi untuk rajamu. Karir, kalau kita jadikan Yesus raja dalam karir kita, saudara sukses berhasil kayak apapun, kau gak akan sombong. Kenapa? Yesus rajanya di karirmu. Kau gak akan pernah melupakan Yesus karena karirmu. Amin. Jadi gak bisa nomor 1 Yesus, nomor 2 pekerjaan. Saudara gak ada waktu untuk keluarga, gak ada waktu untuk pelayanan. Enggak, semuanya penting. Pernikahan, kalau kau jadikan Yesus raja dalam pernikahanmu, kau pasti akan mengasihi suamimu, kau pasti akan mengasihi istrimu. Karena kau tahu di pernikahanmu ada raja. Kau gak bisa semau maunya dalam pernikahanmu. Amin, saudaraku. Keluarga, kalau kita jadikan Yesus keluarga dalam kehidupan kita, suasana di keluarga kita, suasana surga. Suami, istri, anak lebih suka di rumah daripada di luar. Kenapa? Karena di rumah itu seperti di surga. Amin. Kenapa suami, istri, anak gak betah di rumah? Karena gak ada suasana surga. Yesus yang jadi raja di keluargamu. Dia pusatnya, saudara. Pelayanan kita, dengar. Kalau saudara diundang sama presiden ke istana negara, saya yakin saudara gak akan main-main melakukan tugas saudara. Saudara akan beri yang terbaik presiden yang kau layani. Masa untuk raja kita pelayanan asal-asalan? Halo. Makanya selama ini ayo dong kita jujur. Apakah kita sudah jadikan Yesus raja dalam aspek seluruh kehidupan kita? Atau jangan-jangan masih ego kita yang jadi raja kita? Kedagingan kita, kebebalan kita yang jadi raja kita. Firman Tuhan udah disampaikan apapun EGP emang gue pikirin. Ego kita, kesombongan kita, kebebalan kita yang jadi raja dalam hidup kita. Hobi, tetap Yesus rajanya. Dengan kata lain, engkau gak akan pernah bisa mengutamakan hobimu. Pasti engkau akan mengutamakan Tuhan lebih dari hobimu. Karena Yesus rajanya di hobimu. Bukan berarti kita gak punya hobi. Bukan berarti kita gak boleh punya hobi, saudara. Ini penting kita jadikan Yesus raja. Kepemilikan waktu kita, masa depan kita, pendidikan kita. Saya mau tanya, semuanya ini penting gak Bapak Ibu? Pekerjaan, karir, pernikahan, keluarga, pelayanan, hobi, waktu, masa depan, pendidikan penting gak? Penting. Jadi gak bisa dikotak-kotakan Yesus nomor 1, nomor 2 keluarga, nomor 3 pendidikan. Keluargamu sama pelayananmu sama pentingnya. Jangan bersembunyi di balik kata keluarga, engkau gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Jangan bersembunyi di balik kata pelayanan, engkau gak urusi keluargamu. Ada ibu-ibu kan pelayanan gereja cuma dijadiin tempat pelarian. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya terbenam, ya kan, pengennya di gereja terus. Tapi suaminya gak dikasih makan, anak-anaknya gak diperhatikan. Jangan dong. Amin, saudaraku. Keluargamu sama pentingnya sama pelayanan. Nah, saya gak mau saudara sebagai karyawan kerja di sebuah perusahaan, izin bos, kenapa? Ada doa di gereja. Minggu depannya izin bos, kenapa? Ada rapat di gereja. Jangan dong, itu bikin malu gereja itu. Kerjaanmu juga penting. Saya gak mau masa depanmu hancur alasan pelayanan. Gak ada waktu mikirin masa depan, sibuk pelayanan. Ya elah, kasihan amat. Masa depanmu sama pentingnya kayak pelayananmu. Amin. Gak ada nomor 2 sekian, nomor 3. Yesus yang jadi pusat dalam semua lini aspek kehidupan kita. Dia raja atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Sebenarnya ada 17 poin, saudara. Cuman karena waktu kita gak cukup, itu yang pertama. Yang kedua,
tambah lagi, 17 tambah lagi. Jadi 20 gitu Pak ya. Yang pertama waktu kita nggak cukup. Yang kedua saya takut nanti di poin ke-16 saudara udah lupa itu semua. Jadi 1 poin aja cukup. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Bagaimana untuk kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Coba klik, ini kayaknya udah masuk poin kedua ya. Karena waktu saya sudah habis. Coba klik deh. Oh iya, nanti minggu depan kita bahas ini. Mari kita tunduk, bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Jadikan Yesus Raja dalam hidupmu. Dan hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Dia yang memerintah atas hidupmu, atas keluargamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Kuramata kasikaramana. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas gerejamu, memerintah, berdaulat atas hidupku Tuhan. Pikiranku, perasaanku, biarlah itu pikiran perasaan Kristus. Tingkah lakuku, tingkah laku yang hidup dalam sistem kerajaan Allah. Bukan mau-mauku lagi. Makasih Tuhan. Jamah kami hari ini Bapa. Mengalir di tempat ini Roh Kudus. Lakukan apa yang mau Kau lakukan. Kau pemilik gereja ini. Kau pemilik jemaat-Mu. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan kami, Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. benar Tuhan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tidak akan pernah ada yang menggantikan Yesus dalam kehidupan kami. Amin. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya sekali Yesus yang kita sembah, Dia ada di tempat ini saudara. Hari ini izinkan Tuhan menjamah hatimu. Seberapa banyak kita mau jujur hari ini saudaraku. Selama ini kita belum jadikan Yesus raja dalam hidup kita. Dia belum memerintah 100% atas hidup kita. Kita masih hidup dalam sistem dunia. Oleh sebab itu kita selalu kalah
kalah dengan sakit hati kita, dengan iri hati kita, kekecewaan, kepahitan kita. Bahkan kau kalah dengan kemalasanmu. Kau malas beribadah, kau malas berdoa, kau malas baca firman. Bertahun-tahun kita hidup dalam kekalahan. Hari ini saudara, izinkan Tuhan berdaulat atas hidupmu. Jangan jadi orang bebal. Jangan biarkan kebebalanmu jadi raja atas hidupmu. Jangan biarkan kesombonganmu, egomu jadi raja atas hidupmu, yang memerintah hidupmu. Jamah kami Tuhan, memerintah atas hidup kami. Kami mau jadi orang Kristen yang hidup berkemenangan, hidup dalam kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, bukan sistem dunia ini Tuhan. Kami gak mau hidup kami ke bawah arus oleh sistem dunia. Kami mau hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah. Mari hari ini perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak mau kalah lagi dengan kemalasanku beribadah hari Minggu Tuhan. Selama ini aku suka malas ke gereja, aku suka malas pelayanan. Aku gak mau izinkan kemalasan jadi raja atas hidupku. Selama ini hawa nafsumu, kedaginganmu jadi raja atas hidupmu. Mari hari ini katakan, Tuhan, aku gak mau egoku, hawa nafsuku, kebencianku, sakit hatiku jadi raja atas hidupku. Aku mau kau jadi raja atas hidupku. Hari ini kami perintahkan segala tipu daya iblis, kuasa gelap, segala dosa, keinginan daging yang menguasai hati pikiran kami, kami tolak, kami perintahkan di dalam nama Yesus keluar. Hidup kami milik Kristus. Kami gak mau ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan yang memerintah atas hidup kami. Tapi biar sungguh damai sejahtera ilahi yang menguasai hati kami. Kuramataka shikaramanana, kita kashikaramataka shikaramanana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakini Kau ciptakan kami lebih dari pemenang. Kami diciptakan Tuhan, didesain Tuhan bukan sebagai orang-orang yang kalah. Kami mau bangkit hari ini. Kami jadi orang-orang yang pemenang. Oleh sebab itu kami sadar, untuk kami jadi pemenang, kami harus jadikan Yesus Raja dalam kehidupan kami, yang memerintah atas hidup kami. Kuramasyikaramanana. Tidak akan ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kami. Pekerjaan kami, uang kami, harta kami, jabatan kami tidak akan pernah menggantikan Yesus dalam hati kami. Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin Tuhan. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku,
Saya rindu Engkau katakan kepada Yesus, Raja kita, dalam hidupmu, Engkau katakan hari ini, Tuhan, tidak akan ada yang bisa menggantikan Kau dalam hidupku. Tidak akan ada yang bisa menggeser Engkau dalam hidupku, Tuhan. Hartaku, jabatanku, kekayaanku tidak akan pernah bisa menggantikan Yesus dalam hidupku. Tidak akan pernah bisa menggantikan Yesus dalam hatiku. Mari angkat kedua belah tanganmu. Angkat kedua belah tanganmu, saudaraku. Jemaat saja. Sekali Yesus. Jadikan ini imanmu. Ini komitmenmu di hadapan Tuhan. Ini doamu di hadapan Tuhan. Korapa shikara mataka shikara manana. Yes. Uangku tidak akan pernah bisa menggantikan Yesus. Hartaku, jabatanku, kedaginganku, sekali Yesus. Amin, amin. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini doa kami di hadapan-Mu. Ini iman kami di hadapan-Mu. Bahwa Engkau Yesus Raja yang memerintah atas hidup kami. Sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Layakkan kami untuk memakan minum tubuh darah-Mu, Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Roti anggur Tuhan kuduskan, sucikan. Biar sungguh hari ini tubuh darah Yesus berkuasa atas tubuh kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mukjizat Tuhan dinyatakan atas gereja-Mu di tempat ini, atas jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang para pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Bapa, sebentar kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan kudus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini dari atas kepala sampai ujung kaki. Tuhan kuduskan tubuh kami, hidup kami oleh darah-Mu. Biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu,
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menajikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, adakah yang tanpa kami sengaja Bapak Ibu Saudara terlewat belum mendapat roti atau anggur? Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan supaya kami bisa hampiri Bapak Ibu Saudara. Semua sudah? Kalau sudah, mari kita renungkan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Secara pribadi kita berhubungan sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan, biar firman-Mu memerdekakan kami, menguatkan kami, membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yakini, percaya sakitmu sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari atas kepala sampai ujung kaki, semua organ tubuh kami normal dalam nama Yesus. Saraf-saraf kami normal di dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit apapun dalam tubuh kami, karena kami percaya bilurmu berkuasa, darahmu berkuasa. Tubuh kami bukan sarang penyakit, tubuh kami adalah bait Allah. Hamba lepaskan kesembuhan, hamba lepaskan mukjizat dalam nama Yesus. Dan kami yakini, percaya, kami sudah terima kesembuhan hari ini. Kami sudah terima kemenangan hari ini dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan sebagian dari persembahan yang ada. Sebelum itu kita bisa berdoa dulu buat persembahan dan perpuluhan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberi yang terbaik bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Betapa hebat Engkau Tuhan. Dialah
tiba saatnya kita mau melihat dan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Pada hari Senin, 3 Maret akan diadakan pertemuan oleh Gembala, Majelis, Ketua Komisi serta pemerhati pada pukul 7 malam bertempat di Ruko, Sekretariat JUP Makassar. Setiap hari Kamis diadakan ibadah doa. Puasa pukul 3 sore bertempat di gereja lalu dilanjutkan latihan musik. Ibadah raya oleh tim ibadah raya pada pukul 7 malam juga bertempat di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam perak. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah perak. Pada hari Sabtu, 8 Maret diadakan ibadah gabungan oleh profesional muda dan GAP. Kami sangat menantikan kehadiran anak muda sekalian untuk datang beribadah bersama kami. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 9 Maret pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyembah serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Lalu ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10.30 pagi di lantai 3. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia, serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bangkit berdiri. Oh ya, tunggu, maaf. Silakan duduk dulu. Apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh silakan berdiri. Silakan Ibu berdiri, kita bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Ditunggu kembali kehadirannya di minggu-minggu selanjutnya. Semuanya saya undang kita semua bisa bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa buat bangsa negara kita, buat kota kita, buat gereja kita. Terima kasih Tuhan. Sinarilah umatmu dengan kasih setiamu, hingga mereka pun tahu
kebaikan-Mu Tuhan. Kami sepakat berdoa Tuhan saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan segala apapun Tuhan yang negara kami, yang bangsa kami rasakan, kami mau lepaskan berkat Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang kuat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sistem pemerintahan Tuhan dari presiden Tuhan hingga bawahannya Tuhan, pejabat-pejabat yang ada, menteri, RT RW yang ada Tuhan, biarlah mereka terus bekerja Tuhan sesuai dengan hati nurani mereka Tuhan untuk rakyat yang ada, untuk masyarakat yang ada Bapa. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah Tuhan itu berdasarkan Tuhan daripada Engkau Tuhan yang menyuruh mereka Tuhan. Dan kami sebagai rakyat Tuhan, kami akan dukung pemerintahan negara kami yang ada Bapa. Kami percayakan sungguh juga Tuhan untuk kota Makassar Tuhan di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Berkati perekonomian yang ada, berkati kesejahteraan masyarakat yang ada, berkati lowongan-lowongan pekerjaan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan segala umat-umat-Mu Tuhan yang ada di kota ini Tuhan terus berdoa Tuhan buat kota Makassar tercinta Tuhan agar dijauhkan Tuhan dari mara bahaya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kota Makassar Tuhan selalu ada dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman Tuhan. Mereka memberitakan Injil Tuhan. Mungkin mereka tidak terlihat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup mereka, Tuhan yang pelihara keluarga mereka, Tuhan yang pelihara jemaat mereka Tuhan. Bahkan yang ada hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Makassar juga Tuhan. Biar kami terus sehati, setujuan, sevisi Tuhan untuk kami berdoa, untuk kami sejalan satu dengan yang lainnya Tuhan, berdoa buat kota, buat bangsa kami tercinta ini Bapa. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat gereja kami tercinta Tuhan di GUP Tuhan, mulai dari gembala kami Tuhan dan keluarga, staf full time yang ada Tuhan, para majelis yang ada Tuhan, para komisi-komisi yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari diberkati Tuhan, diberi kesehatan, bahkan yang belum bisa hadir Tuhan, berikan kekuatan selalu Tuhan untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan dan perpuluhan Tuhan, berkati mereka lebih lagi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan dengan dalam keadaan lemah tubuhnya Tuhan, lemah fisiknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan yang baru Tuhan daripada Engkau menyertai dan menyembuhkan mereka selalu Tuhan. Kami percaya dan sungguh-sungguh yakin Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun Tuhan dalam minggu-minggu ini, kami berdoa Tuhan hikmat daripada Allah Bapa Tuhan selalu menyertai mereka selalu Bapa. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu taat, setia melakukan perintah Tuhan, mengembalikan milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu. Segala belang pelahap Tuhan hardik dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan jemaat-Mu semakin diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, pendidikan diberkati. Hamba percaya ketika kami taat lakukan bagian kami, maka Engkau akan lakukan bagian-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa. Jemaat yang di rumah juga yang sedang sakit ataupun di luar Makassar, Tuhan jagai lindungi mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang di luar Makassar, perlindungan Tuhan ada buat hidup mereka. Biar minggu depan mereka ada bersama dengan kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami kembali ke rumah masing-masing melakukan aktivitas, tibakan kami di tujuan dengan baik dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Syukur
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.